Record ya, saya record. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat malam berkah dalam ya. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. berkata. Salam sejahtera komplit pokoknya. Nah, Mas Baskoro, aku punya waktu berapa kira-kira kita untuk ngobrol, kita batasi. Kalau enggak nanti pasti ada yang ini ya. Secara resmi boleh Eh, dibatasin, tapi nanti boleh kalau mau lanjut gitu. oh ya, mungkin presentnya kan ini sebenarnya agak besar, mungkin 20 menit ya. Oke, baik. Nanti Kalau habis gitu, itu nanti masuk ke sesi tanya jawab. ya, mungkin sejam Ya, gitu ya, 45 menit sampai sejam. ya, Nanti kalau yang masih mau lanjut ngobrol boleh. ngobrol. Keluarkan sih. Ye, Oke, mungkin silakan Mas siapkan Yus. kopi boleh. Oke, baik teman-teman. Kulo nuwun. Saya Julius, dikenalnya dulu para bani itu warak atau becak. Warak itu karena asal saya desa Warak, sebuah desa kecil di Melati, Yogyakarta. Lalu kalau becak itu karena dulu pernah bikin rekor kelas MP itu bisa mengalahkan pas Hari Olahraga Semenari, Horse itu mengalahkan seluruh angkatan sampai kita punya itu pas juara tarik tambang ya. Nah, saya panglimanya jadi dianggap becak, tukang becak itu menangin. Nah, itu ke bawah terus sampai ke itu panggilan panggilan apa ya? Panggilan akrab teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman. Mungkin saya dahului dengan sedikit cerita ya. Ketika Merto Bekasi terbentuk, itu antara lain juga ada Mas Baskoro, ada Mas Febri dan teman-teman, itu kita melakukan kunjungan ke Astra, ke Astra eh, yang Yayasan Dana Bakti Astra, Mas Baskoro ya. Masih ingat ya? Waktu itu yang menjadi ketua Ya, YDBA adalah Pak Sri Martono, senior Mas kita. Martono. Jadi Pak Sri Martono itu dulu di Mertoyudan dan juga alumni dari Jebrito. Nah, Mas Baskoro setelah pertemuan itu ternyata Pak Sri itu menghubungi aku untuk cerita suatu yang menarik yang mau saya ceritakan berikut ini. Nah, suatu ketika Astra itu bikin, mohon maaf nih ada yang lewat nih. Oke, jam. Suatu ketika Astra itu bikin acara di Taman Mini, Taman Mini. Dan yang diundang itu antara lain orang-orang beberapa dari pihak pemerintah. Itu antara lain ada Pak Hatta Rajasa waktu itu beliau waktu itu mungkin menteri atau wakil presiden saya lupa. Aku juga lupa dia pernah jadi wakil presiden apa enggak. Nah, tapi yang menarik itu komentarnya. Ketika beliau memberi sambutan di acara resmi yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Bakti Astra, Yayasan Dana Bakti Astra adalah yayasan yang salah satu yayasan terbesar di grupnya Astra. Ada puluhan yayasan di sana. Nah, Pak Hatta Rajasa itu dalam sambutannya mengatakan begini, Pak Sri gitu ya sebagai Pak Sri yang sebagai ketuanya di Sapa begitu, Bu, kalian bikin satu program seperti yang dilakukan sebuah perusahaan rokok yang menanam terembesi di pantai utara itu sampai luas banget, beribu-ribu pohon ditanam. Itu adalah program CSR dari salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Itu diminta sama Pak Sri untuk dijadikan contoh, gitu ya. Nah, pernyataan kecil, padahal sebenarnya Ada. teman-teman Pak Sri Martono dengan YDBA-nya itu sudah membuat banyak CSR dengan reputasi yang sangat tinggi. Mereka melakukan pembinaan BLK-BLK, Balai Latihan Kerja, mulai dari industri otomotif, perkebunan, perikanan, peternakan, macam-macam bimbingannya. Dan reputasi JDBA ini sudah sampai mendunia. Pak Sri sering mewakili untuk dipanggil di Badan PBB, bisa di UNESCO, bisa di ILO, dan sebagainya, sebagai salah satu contoh CSR perusahaan yang para binaannya itu sudah melahirkan binaan berikut. Jadi bukan CSR yang bukan karitatif, tapi pembinaan berkelanjutan. Nah, dengan alasan itu, dengan alasan dari Pak Hatta Rajasa yang tanda kutip mengingatkan Pak Sri dan teman-temannya itu, Pak Sri Martono mengundang kami. Mengundang kami untuk apa? Mengundang kami untuk melakukan branding program untuk yayasan. Nah, telusur itu punya telusur, kenapa keprihatinan muncul? Karena filosofi yang dipegang oleh Yayasan Dana Bakti Astra ini diturunkan oleh Pak Yusuf, Pak sorry siapa? Yang pemimpin Astra, Mas Baskoro dan Mas Febri, Pak TP eh, Rahmat waktu itu atau bukan? Pak William Pak Suryajaya Oh, langsung. Pak William Suryadeo, foundernya ya.
ownernya. Ownernya dia mengatakan begini, Astra ini besar dari kecil, memulai besar itu dari sesuatu yang nothing gitu ya. Jadi memelihara spirit bahwa kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, gitu ya. Dan itu dipegang teguh, ada di bukunya. Nah, di zaman era sekarang, CSR yang bermanfaat itu kalau satu lagi di pabrik jarum, di pabrik rokok jarum itu ketika bikin program penanaman terembesi itu dimuat di koran Kompas full 2 halaman selama beberapa hari. Karena memang mereka nggak bisa iklan lewat ini ya, iklannya lewat CSR antara lain. Tapi ternyata dampaknya luar biasa. Sampai dikutip dalam pertemuan resmi Hatta Jasa ngomong, "Mbok kamu seperti perusahaan itu." Padahal yang dilakukan CSR-nya oleh Yayasan Dana Bakti Astra ini sudah besar. Nah, akhirnya jadilah Pak Pak Sri Martono dan tim itu mengundang kami untuk bagaimana sih membranding perusahaan atau membranding yayasan. Oke, itu cerita pengantarnya sampai nanti akhirnya dalam portfolio bisa saya ceritakan. Nah, pertanyaan saya sekarang teman-teman, kenapa ketika Mas Baskoro ini minta saya sharing, sebenarnya sih saya belum pantas ya, lebih senang mendengarkan. Terus saya beri judul Tantangan Branding dan Packaging Design di Era Scrolling. Nah, Bapak Ibu, zaman sekarang itu orang mempunyai time span untuk memperhatikan sesuatu itu sangat pendek. Kurang dari 3 detik. Orang generasi scrolling gitu ya. Kalau nggak menarik ya di scroll dilewatin dan itu hanya 3 detik. Nah, sekarang saya pengen kenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sekarang kerja di mana? Atau kalau punya usaha sendiri, apa bidangnya dan pakai brand apa? Boleh tahu ditulis di kolom chat teman-teman, karena saya belum semua kenal ya. Kalau Anda seperti Mas Baskoro kerja di Indomobil, nggak apa-apa tulis Indomobil gitu. Ya, Nggak harus baik. usaha sendiri. Ya, Ada Lidar juga sini seniorku, Mas Didar tetanggaku di Keranji. Monggo, saya pengen kenalan teman-teman. Saya juga tulis ya, saya kerja di perusahaan branding dan packaging design dengan nama Kinaya. Mungkin teman-teman monggo, ada Mas Anton juga Sugeng Rawo. Kalau yang kenal-kenal Mas Ableh Pugeran ini sering sudah dengar namanya nih, terkenal ini Mas Donum ya. ya Mas Donum itu, Eh, Mas eh, Donum di Komdigi. Monggo yang sudah berkenalan ini saya baca eh, Baskoro di Indomobil. Kalau yang punya usaha sendiri lebih seru lagi nanti. Mas Febri di Peri Plus aku tahu. Mas Anton ini sekarang di mana ya? Ada di mana-mana beliau. Mhm. Nah, Bapak Ibu, ternyata branding itu kalau zaman dulu kan hanya dipakai untuk beberapa, oh di Komdigi ya Mas Able ya, Mas Tunung. Nah, hanya dipakai untuk yang bergerak di bidang dan jasa. Sekitar tahun 2001 awal, saya mempunyai klien itu klinik dan klinik atau sekolahan itu dulu zaman dulu tidak boleh ngiklan. Rumah sakit, klinik dan sebagainya. Tapi sekarang kalau rumah sakit tidak boleh ngiklan, ya agak, ya sekarang sudah eranya lah. Siapa yang tidak kenal dengan Siloam, tidak kenal dengan beberapa apa itu rumah sakit Mandaya, yang chain Mandaya, rumah sakit ya. Mandaya, Mas. Mandaya itu juga keren banget ininya brandingnya juga dia pakai. Bahkan kemarin ada teman saya yang bergerak di bidang ini Mas Febri di bidang uniform untuk bikin seragamnya. Mandayanya itu katanya perawat-perawatnya itu pakai eh, seragamnya itu pakai gaya Korea gitu. Jadi sudah untuk apa? Untuk menciptakan dia branding experience yang positif gitu ya. Ya, betul, betul. Nah, Lebih ke oke Mas. jualan experience ya, nggak cuma jualan pengobatan mereka ya. Betul. Jualan experience itu bisa dimulai yang paling mudah adalah lewat mereka punya brand. Ya, Brand itu betul. pintu gerbang untuk memahami suatu layanan yang nanti lebih komprehensif gitu ya. Kalau tidak punya brand ya agak susah. Misalnya begini, saya dulu besar di Mas Anton BPK Gunung Mulia, brand yang sangat powerful itu. Nah, saya dulu besar di Melati, di Keronggahan itu ada sekian banyak tobong. Tobong itu tempat pembakaran bata. Nah, ada satu bata yang saya ketika kecil itu diajak oleh bapak saya untuk ketika bangun rumah,
yuk melu. Nah, terus kita naik Yamaha LS2 LS itu keliling-keliling. Nah, rupanya orang-orang dahulu itu nggak pernah bikin merek untuk industri batu bata, batu bata, batu bata yang bagus ya. Nah, tapi ada satu kakek saya pesen, mengko nek tuku boto, nanti kalau beli bata, belilah yang ada centangnya di itu. Di batu batanya itu kayak dicoret pakai, ketika masih basah sebelum dibakar, diconteng pakai jempol. Bayangkan logonya itu mirip Nike, teman-teman. Nah, tidak kasih nama, cuma kasih simbol, tapi itu memudahkan ketika orang mau memberi referral foto yang selalu dibakar dengan bagus, dia merahnya merah rata, tidak mentah, itu jaminan mutu. Nah, itu hal kecil yang saya pelajari mengenai branding di saat waktu saya kecil. Waktu di asrama, teman-teman, saya masuk tahun 83 itu kurang lebih masuk dengan 100 orang. Zaman ketika seminari berlimpah seminaris. Kalau makan di rafter kecil, yang satu meja itu bisa berisi bukan hanya 8 tapi 10. Idealnya berisi 6. Tapi saking penuhnya itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita ada di kamar mandi itu biasanya kan odol dan sabun itu kan ditaruh di gayung. Banyak teman-teman itu pakai odolnya biasanya yang bunyinya den-den. Ada Pepsodent, ada Ciptaden. Nah, saya agak bangga karena punya ke apa ya, beda dengan yang lain. Brand saya Darky. Kalau teman-teman pernah ingat, ya. Ya. Oke, terima kasih kenalannya Mas Widiartoko ya. Ini dari Kebumen, baru pindah Jakarta, kerja di perusahaan untuk perawatan taman. Nah, saya pakai Darky. Beda dengan yang lain. Entah kenapa, berbeda itu buat saya satu yang seru. Ya. Nah, tapi ketika dari Darky berubah jadi Darly, saya sama sekali nggak mau pakai lagi. Karena kita bisa tebak teman-teman kenapa yang muncul atau alasannya kenapa. Darky itu kan logonya itu ada orang negro pakai topi, warnanya hijau putih kemasannya dan orang negronya itu tersenyum tersenyum lebar, warnanya giginya putih, maskulin banget. Ketika berubah jadi Darly, menurut saya kok jadi kayak untuk hanya cocok untuk cewek gitu. Nah, akhirnya saya nggak lagi pakai itu, pakai brand itu. Nah, itu fenomena sebenarnya bahwa nama brand itu bisa mengasosiasikan satu yang asosiasi tertentu yang bisa mendekatkan kepada konsumen, bikin bonding. Saya waktu itu pasti belum kenal brand ya. Nah, ketika di dunia brand, berkecimpung di dunia brand, baru sadar bahwa ternyata bahkan sejak pemilihan nama itu sudah mempengaruhi keputusan membeli konsumen. Begitu. Nah, itu sedikit pengantar bahwa brand itu suatu yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya izin share apa sih yang dilakukan oleh kantor kami gitu ya. Tapi sekali lagi ini sifatnya sharing ya, bukan menggurui. Nah, syukur-syukur kalau bisa kolaborasi ya syukur. Tapi kalau tidak ya ini dianggap aja sebagai sharing. Yang sebenarnya ini korban yang untuk menghidupkan dari Mas Widiatoko itu bikin kumpul basis lah di grup sales and marketing gitu ya. Padahal di bidang ini saya juga pengen belajar dulu dari yang lain-lain. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti saya istilahnya sebagai yang pertama membuka, nanti berikutnya pasti ada sesi yang jauh lebih menarik lagi. Saya izin share untuk menceritakan apa yang saya lakukan bersama teman-teman. Nama company kami itu Kinaya, baru berdiri kurang lebih tahun 2008. Tapi kalau di bidang ini kebetulan saya sudah eh, berapa ya? Dari tahun 98. Sebentar kok agak sedikit ini. Tahun 98 jadi ya kurang lebih baru 27 tahun di bidang ini. Oke, saya buka dulu filenya. Tadi kok ketutup malah. Nah, ini boleh kenalan kalau yang teman-teman lebih senior yang juga ada di bidang sales and marketing nanti bisa sharing ya dalam pengalaman dia untuk membangun brandnya. Termasuk Mas Sudarsono ini membangun dulu beli franchise suatu brand yang di bidang soto dan mie. Oke, sampun kelihatan dia Mas ya? Ampun, Mas. Oke.
Ini nama kita Kinaya, kita bergerak di bidang branding and packaging design. Lalu apa sih artinya atau kita ini tugasnya kita membantu klien untuk melahirkan suatu brand dan juga memanage dia sampai menjadi intangible asset sebuah perusahaan. Pengalaman kurang lebih di 27 tahun dalam bidang ini, tapi Kinayanya sendiri berdiri di tahun 2008. Nah, ini semacam corporate brand values-nya, tapi saya lewati saja, tapi intinya adalah kita percaya pada satu sikap belajar terus seumur hidup, never ending learning, dan membangun komitmen, dan juga di situ kita jadi eh, partner yang diandalkan oleh para klien kami, dan ujung-ujungnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik buat klien, buat konsumen, dan sebagainya. Sehingga kalau orang datang kepada kami untuk branding narkoba, ya kita nggak terima itu ya. Nah, oke. Teman-teman, kalau ngelihat seperti ini, mana yang lebih menarik? Mana yang pengen kelihatan yummy dan pengen mencoba? Yang kiri atau yang kanan? Nah, ini adalah satu brand milik klien kami yang dia itu sebenarnya merubah peta persaingan keju. Ini kalau sebelum-sebelumnya kita hanya kenal mungkin Kraft atau apa ya, Anchor ya. Terus tiba-tiba muncul Procis dari produk lokal. Rasanya sangat baik, harganya juga miring, tapi masih belum berhasil untuk meyakinkan konsumen. Apa fenomenanya? Kalau ada ada tukang martabak yang dipajang itu masih brand yang terkenal itu, yang entah Anchor atau satu lagi itu yang tapi ternyata isi dalamnya adalah Procis. Isinya Procis. Nah, ini menandakan mereka sudah pakai produknya tapi belum yakin dengan packagingnya. Akhirnya datang ke kami, kita evaluasi, evaluasi dari look and feel-nya sama brandnya. Kalau brandnya masih bagus Procis, tapi fontnya itu tidak cocok untuk makanan. Kalau teman-teman ingat, ada psikologi color, warna merah kuning itulah yang paling mendatangkan untuk orang suka makan. Langsung menimbulkan selera. Kalau ingat McD, Burger King, itu semua pasti warnanya merah dan kuning. Nah, lalu desainnya pun kita perbaiki karena sebelumnya itu bahkan ownernya mengatakan packaging kita itu yang Procis lama ini seperti blau atau pembiru pakaian. Kenapa? Karena dia menggunakan warna-warna primer, warna-warna seperti chemical. Akhirnya kita ubah yang sebelah kanan dengan sistem yang bagus, dengan color yang lebih mendekati natural dan juga color earth color, sehingga memang kelihatan lebih sedap dan menimbulkan selera makan. Dan luar biasanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan, kemudian mereka bisa ekspor sampai ke Filipina dan juga ke Prancis, dan akhirnya setahun kemudian dibeli perusahaannya diakuisisi oleh Garuda Food gitu ya. Karena dia sudah mempunyai volume itu sangat bagus, bisa menyaingi brand yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana packaging design itu bisa meningkatkan keinginan membeli dan juga membangun reason to believe dan reason to buy. Dan tantangannya adalah bahwa dalam zaman sekarang itu ketika masuk ke supermarket kan banyak merek ya, bagaimana merek kita kelihatan itu menjadi tantangan kami. Portfolio yang kedua ini menarik juga, jadi Sosro ketika ada masuk teh yang dari satu lagi dari tempat itu marketnya turun jauh. Akhirnya mereka mencari unit untuk profit kontributor lainnya. Mereka melirik bahwa dulu sudah pernah punya air mineral dari perusahaan Sosro. Di launching tahun 1992. Tapi apa jadinya kalau brand tidak di-manage dengan baik, air mineral Prima ini terkenalnya sebagai air mineral terminal. Karena memang tidak menarik, harganya juga memang tidak premium, dan packagingnya itu atau brandnya susah dikenalin. Akhirnya kita lakukan riset, kita rekonsep kita rumuskan lagi brand konsepnya dan kita bangun rebranding. Akhirnya yang jadi sebelah kanan itu.
Yang dulu dikenal sebagai air terminal, sekarang sudah bisa masuk ke Horeca, Hotel Resto Cafe. Dan marginnya pun sudah menjadi lebih baik. Ini redesign satu brand lama, umur tahun 1992, kita redesign kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nah, teman-teman, untuk meringkas supaya kita nanti bisa tanya jawab, saya izin putarkan video saja, video pendek yang menggambarkan yang pernah kami lakukan di Kinaya bersama teman-teman. Kantor kami kecil ada di, kalau secara official itu terdaftar di Marine Plaza, tapi kita sejak pandemi lebih banyak kerja secara remote atau secara online. Saya putarkan videonya yang pendek ini, langsung nanti kita buka tanya jawab. Oke, Mas Baskoro, Ya, kelihatannya stop di situ dulu. Kita sambung. ya, Kalau ya, sekilas sebenarnya saya bisa tampilkan masing-masing portfolio, tapi kan nggak terlalu relevan. Nah, sekarang boleh ya. kita ngomong kenapa kalau bikin brand itu ada rumus paling banyak, paling bagus 2 suku kata atau 3 suku kata. Lalu kenapa juga kalau makanan packaging itu harus dari awal sudah pengen membayangkan enaknya. Tapi monggo kita ngobrol rame, kalau bisa kita saling sharing saja. Gitu Mas Baskoro. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Julius. Ada yang sudah mau tanya dulu atau saya boleh untuk mulai dulu? Mas Julius mau tanya dulu. Sebelum kita membangun brand itu, apakah lebih penting kita bangun membuat paketan yang menarik? Paketan itu kalau jasa ya berarti paket jasanya, atau memang kalau makanan produk ya dari sisi bungkusnya. Oke, eh, kalau semua gini, paling basic kalau kita bicara produk itu harus berangkat yang paling mendasar itu memang produk kita bermanfaat buat orang lain. Jadi produk quality-nya sendiri harus superior, Oh, mempunyai kelebihan. oke. Lalu yang kedua, apakah produk yang kualitasnya bagus sudah cukup untuk meyakinkan konsumen? Nah, belum pasti. How to bring to the market itu adalah PR yang dilakukan di bidang eh, brand consultant, packaging, dan juga nanti ke marketing. Jadi harus berangkat dari produk konsep yang bagus. Produk konsep yang bagus nanti di produk konsep itu ya bahasa laboratorium, bahasa R&D, tapi harus dibawa dengan berikutnya adalah brand konsep. Sebagai contoh misalnya ya, supaya nggak mengambang-ambang, kita kenal ada beberapa, ini sorry menyebut nama supaya lebih untuk memperjelas ya Mas Baskoro ya, karena kalau tidak kita Ya, nggak tahu ya. Unilever itu mempunyai 4 macam sabun mandi, dan raw material bahan mentah sabun itu ya 99% bisa dikatakan eh, dalam garis besar itu sama saja. Tapi ya, bagaimana membuat 4 brand itu menjadi profit center?
Nah, 4 brand itu apa? Kalau saya sebutkan teman-teman pasti familiar. Ada satu yang bergerak di bidang sabun kesehatan, yaitu Lifebuoy, umurnya sudah ratusan tahun. Ada sabun yang bergerak lebih ke produk lini ke kecantikan. Orang pasti kalau saya sebut brandnya 3 huruf itu sudah langsung ngeh. Namanya Lux. Dari dulu sampai sekarang dia positioningnya adalah untuk aspirasi secantik bintang film. Dan itu dituruti sebagai salah satu mandatorinya selalu memakai iklannya itu aspirasinya bintang film dari zaman dulu masih Sophia Loren segala gitu ya. Ketika saya kenal guru saya itu dulu marketing direkturnya di Home Care dan Personal Care Unilever mulai diubah diturunkan menjadi bintang film Indonesia dengan Widyawati, dengan Idya Yasha sampai sekarang dengan BCL dan sebagainya saya nggak ngikutin. Tapi 99% itu produk materialnya hampir sama. Termasuk dia mempunyai sabun kecantikan yang premium, Dove namanya. Harganya premium. 99 sama, tapi 1%-nya dimasukin moisturizer. Sedangkan yang di Lifebuoy itu dimasukin di situ antibakterial. Lalu ada lagi sabun Kamai. Jadi satu perusahaan bisa menggarap 4 segmen market. Nah, dari mana kekuatan kesuksesannya? Satu dari produk konsep, yang kedua ditambahi dengan branding konsep dan juga packagingnya dan juga marketing jurus marketing promosi yang lainnya. Itu antara lain. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan atas atau jawaban Mas Baskoro. Kira-kira menjawab ya? Oke, terima kasih Mas Julius. Jadi kalau kita sudah punya produk, produknya harus punya diferensiasi untuk membantu orang. Baru kemudian kita bangun brand image-nya, brand konsepnya ya Mas Julius. Jadi Ya, produk boleh 90% sama, tetapi untuk segmentasinya itu dimainkan yang di 1%-nya dan dibangun brand konsepnya. Nah, terus kemudian diperkuat dengan eh, proses marketingnya lah ya, mempromosikannya disesuaikan. Kalau kalau tadi kalau tadi contohnya Lux yang promo bintang film, kalau ya, Dove ya, yang yang level-level yang inilah yang lebih ke arah untuk apa tadi ditambahkan satunya itu softener apa? moisturizer, Kok moisturizer itu moisturizer jadi eh, lebih soft. Kemudian kalau premium. level kesehatan yang di ini anak-anak yang main sepak bola lah, mancing lah, macam-macam gitu ya Mas Julius. Yes, betul. Ya. Jadi Oke. produk Ya, bisa sama, tapi bagaimana membangun brand itulah yang membuat bisnis long lasting. Tidak ya. cukup hanya produk bagus kualitasnya. Produk bagus kualitasnya, lalu dibikin brand strategi yang bagus, brand konsep yang bagus, dan itu setia dilakukan terus-menerus. Karena Hmm. misalnya seperti eh, yang Lex itu, dari dulu sampai sekarang ya aspirasinya bintang film. Hmm. Meskipun yang memakai asisten rumah tangga dan saya. Kalau anak-anak saya Biar kalau sampai pakai itu serasa menjadi bintang film gitu ya. Di ya framing, itu di image kan seperti itu. betul. Saya juga pakai itu biar serasa bintang film, saya bintang film kartun. Saya masih termasuk golongan old old apa ya? Old school gitu, pakai sabun batang lebih nyaman daripada pakai sabun cair. Padahal Ya, teknologi sabun cair itu jauh lebih bagus. Karena oh, wanginya ya, kalau dia tertutup gitu kan. Kalau sabun batang kan sudah terbuka gitu sudah evaporasi, wanginya sudah hilang. oh, Khasiatnya banyak hilang. ya. Oke, monggo Baik, yang lain. silakan dibuka ke Mas D, Mas Bro, Mas Dap semua yang mau tanya silakan untuk memperdalam, untuk agak detail silakan. Nah, oke. Ini saya ada juga Mas Alexander dari Genesis Market Research ya. Nah, mungkin ada singgungannya teman-teman. Kalau kami bikin packaging design dari 80% portfolio kami, entah itu dari kecap bangau, dari Hemaviton, dari Mama Lemon, atau juga dari brand-brand yang lain seperti Promac, itu kami juga melibatkan market research. Artinya, brand yang bagus, packaging yang bagus itu harus meliputi 3 point of view.
kita sebutnya triple C. C pertama adalah klien yang punya brand dan juga punya strategi, dan dia mikirin 24 jam seminggu gitu ya. 24 jam, 24 jam, 7 hari seminggu. Lalu dari sisi konsultan, kebetulan ya kalau pengalaman kami di bagian branding ini kan lumayan lama ya, 27 tahun. Dan yang ketiga tidak boleh lupa, yang harus mengatakan bagus itu juga dari sisi konsumen. Maka sering kita juga melakukan market research, Mas Alexander. Ini jadi kita scientific pendekatannya, jangan sampai memperbarui brand atau packaging tapi tidak sesuai aspirasi dan ekspektasi konsumen. Harus kita ukur ke sana. Baru setelah 3 point of view itu menunjukkan raport yang bagus, baru kita berani launching. Itu kurang lebih tambahannya. Selamat datang juga di sini ada Mas Prajoko ya. Nah, ini guru saya, mentor saya di bagian hukum nih. Nah, ada kaitannya juga, brand itu harus bisa dipaten atau harus bisa didaftarkan. Kalau bahasa awamnya dipatenkan, padahal bukan paten. Kalau paten itu inovasi, penemuan teknologi dan sebagainya. Tapi kalau ini didaftarkan secara dagang supaya tidak terjadi dispute atau nanti terjadi perebutan hak dagang. Gitu. Jadi apa warna-warna dasar utama itu dalam sebuah brand perlu didaftarkan ya, Mas Julius? Bukan Ya, hanya nama saja ya. Kalau nama kan memang dipakai Honda, Yamaha dan sebagainya atau apalah dari bagian dari produk itu ya. ya, Astrea menggunakan nama Astrea kan dulu kalau nggak salah ada yang sama Astrea satu untuk merek motor, Astrea yang lain untuk yang lainnya gitu ya. Tapi juga desain atau warna dasar juga perlu didaftarkan ya. betul. Jadi pendaftaran itu sudah berbagai dimensi sekarang. Satu yang paling basic adalah verbal, karena brand itu salah satu elemen pentingnya adalah verbal. Yang kedua secara visual. Nah, apakah letak dimensi, misalnya kayak kita membuat logo Pertamina ketika meletakkan di mobil tangkinya. Layout itu juga bisa didaftarkan supaya tidak bisa ditiru yang lain. Suara bisa tidak didaftarkan, bisa suara. Aqua itu juga membangun brand dengan jinglenya dia. Teng 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 teng. Nah, itu kan juga ininya dia. Semua itu bisa membangun sebagai, untuk brand bisa dibangun lewat five sense, lewat aroma, lewat visual, lewat macam-macam ininya. Termasuk bentuk botolnya Coca-Cola itu didaftarkan. Juga suaranya dari knalpotnya Harley. Ya, itu kalau Harley itu ternyata suara knalpotnya itu didaftarin juga. Karena memang saya baru tahu karena Harley kan baru join di Indomobil itu. Saya Ah, ngobrol ternyata suara knalpotnya itu sampai didaftarkan. betul, diproteksi. Juga teman-teman ingat dulu betapa sulit jualannya chip ya, chip chip dalam komputer. Tapi kalau saya sebut Intel pasti tahu, Intel Inside. Padahal yang dia jual kan bukan bukan wujud akhir, tapi satu elemen kecil dalam dalam laptop, dalam komputer. Tapi dia membangun brand, dan akhirnya ketika orang membeli komputer, ada tulisannya Intel Inside, nambah kepercayaan diri dia bahwa prosesornya itu sangat bagus gitu. Nah, dia juga punya sound yang didaftarkan di bagian dari membangun brand. Hmm. Itu bisa juga. Oke, pertanyaan dari Mas Ableh boleh dibacakan Mas Baskoro di kolom chat? Oke, oke, bentar. Saya personal branding bagaimana Mas? Misalnya nama Agung Budiawan menjadi bodong, pondok, apa yang bisa diperbuat agar punya nilai lebih? Wah, Oke, ini personal nanya. nggak apa-apa. Karena personal branding juga Personal ya. menjadi salah satu bagian yang bisa dipakai ya. Siapa yang memakai personal branding ya sebenarnya banyak. Tapi dulu menjadi agak peyoratif atau agak negatif itu terutama para politisi yang secara instan pengen membangun brand supaya dipilih. Nah, misalnya Fauzi Bowo dulu ketika mau naik jadi DKA gubernur juga membuat personal branding.
Sampai gesturnya segala pun ketika dia kampanye harus diatur. Itu banyak ahlinya di bidang itu, tapi kebetulan kalau kami tidak masuk ke political personal branding, tapi kalau motivational orang mungkin yang bergerak di bidang pelatihan, trainer itu saya pernah lakukan. Ada yang namanya Pak Hendri Rikianto, itu orang sederhana dari Lombok, tapi akhirnya dia ketika ke Jakarta, dia mempunyai bisnis yang bagus, dan karena dia banyak melakukan mentoring dan juga leadership mentoring, akhirnya bikin personal branding. Kita bikinkan secara visual di semua materi-materi touch brand, istilahnya brand touch point dia, Mas Baskoro, ketika dia melakukan presentasi, slide-nya kita atur sedemikian rupa. Ketika Oh, dia setiap hari harus berbagi motivasi lewat apa itu, lewat quotes ya, flyer. lihat flyer, quotes yang isinya quotes, foto-foto dia kita atur sedemikian rupa. Dan ada selalu jejak personal branding dia itu warna merah marun, nah ada brand color juga Hmm. yang kita atur. Nah, itu bisa Mas Ableh. Nah, kalau misalnya Mas Ableh mau bercerita ini Agung Budawaya menjadi pondok ini bergerak di bidang apa dan audiensnya siapa? Ini menarik ini. Ini dalam rangka bertanya atau membuli nih? Ini bisa kena pasal ini. Oke. Nah, salah Oke, satu mungkin kalau belum ada yang tanya saya isi sekalian ya iya, Mas. iya. Udah. Nah, teman-teman, salah satu yang krusial dan kritikal dalam membuat branding itu mulai dari verbal yang pertama. Satu, kalau untuk bisnis yang serius itu harus dipastikan satu mudah diingat, mudah di pronounce, mudah direferalkan. Pernah dengar nama bank yang paling susah diucapkan, yang paling mudah apa dan yang paling susah apa? Boleh sharing kah teman-teman? Nama bank aja yang dalam kehidupan sehari-hari kita ketemui. Kalau ngomong BCA mudah nggak? Mudah. BCA, BRI, BNI, BTN. Yang Oke, agak kurang lebih panjang. tiga suku Maya kata ya. pada. Maya pada. Bang Oke. Yang Mayo. susah, Hah? Wuri bersaudara. Wih, Nah, besar. Wuri bersaudara karena panjang. Oke. Ya. Ya. Tapi secara secara pronunciation masih mudah ya, Wuri bersaudara gitu ya. Oke, thank you Mas Febri. Ada lagi yang susah teman-teman? Kalau susah, ya berarti memang susah kita ingat juga. Apa misalnya? CIMB, yang dulu Bank Niaga. Oh ya, si IMB. Ya. Pernah Itu mudah ketika Mas kalau saya, apa karena Mas? payroll saya di situ. Nah, aku mau tanya, Beda ya, beda. nyebutnya apa Beda, Mas Febri? tapi. Beda experience tapi. Ya, Oke, untuk orang umum pasti susah itu. CIMB. susah. Pernah suatu saat saya kan dulu kantor di Tebet ya, terus ada kantor Bank Niaga, terus berubah jadi CIMB. Di sebelahnya itu ada restoran terkenal, restoran rumah makan Padang. Nah, suatu saat saya parkir di situ tapi penuh, karena pas jam makan. Satpamnya bilang, Om, bos, parkir aja di gym gitu. Om bilang, gym apaan? Itu loh, bank sebelum ini yang sebelah sini, sebelah kan. Oh, maksudnya gym itu CIMB ternyata. Iya, Nah, di kantor saya juga gitu, Mas. gitu ya. Anak-anak tuh mau kemana? Mau ke gym, gitu. Nah, oke. Jadi beda ini kesulitan ketika menyebut. Ada juga yang lebih susah lagi OCBC NISP. Ada nggak? Ya, betul. Nah, Dulu NISP aja, sekarang ditambah OCBC jadi panjang. iya. Iya, dan semua itu hurufnya konsonan semua. Orang muni susah ngomongnya. Bisa keseleo lidah kita. Nah, itu juga pengalaman. Lalu yang kedua, kalau kita pergi ke mall, ada satu aksesoris cewek-cewek, anak-anak itu, the little thing she needs. Itu panjang banget. Susah banget untuk mereferalkan. Apalagi pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, apa jadinya kalau brand itu susah diucapkan dan terlalu panjang? Itu bisa jadi nanti secara alamiah atau secara liar kayak itu konsumen membentuk nama sendiri. Contohnya Citos. Kalau yang teman-teman di Jakarta, mohon maaf ya, karena ini brand-brandnya beberapa di Jakarta.
Citos itu yang bikin bukan dari ownernya, tapi itu di market yang terbentuknya. Memendekkan dari kata yang tidak efektif untuk direferalkan tiap hari atau diucapkan. Silandak Town Square. Nah, jadi kalau nanti teman-teman punya usaha, salah satu salah satu filternya yang harus dipertimbangkan adalah kemudahan untuk diingat, keunikan juga supaya mudah diingat dan juga mudah direferalkan, mudah diucapkan. Kalau terlalu generik juga nggak baik. Berapa nama perumahan yang pakai kata indah? Banyak banget. Dan biasanya yang kata indah seringkali juga kena banjir. Atau kata Oke, Mas. harapan. Oh, Itu harapan indah. ya, Harapannya aja indah, Mas. harapannya aja yang indah ya, tapi tetap penuh perjuangan ya. Oke. Jadi pilih nama yang unik itu salah satu yang penting. Sebagaimana halnya Bapak Ibu, Anda punya teman namanya Bambang, kalau tengok di HP pasti lebih dari satu. Padahal peran brand itu adalah untuk identifikasi. Harus clear and distinct yang mana gitu. Gitu. Oke. Nah ini Mas Anton ya. Kalau tadi disebutkan, aku bacakan langsung ya Mas Baskoran ya. Ya, atau saya bacakan aja Mas Julius. Kalau tadi Boleh, boleh. disebutkan sabun cair lebih baik dalam kurung dalam hal aroma awet, apakah ini juga upaya marketing branding? Karena sebenarnya sabun batang lebih ramah lingkungan, lebih sedikit energi dalam proses produksi, minim plastik, jejak karbon lebih rendah, lebih sedikit bahan kimia tambahan, lebih ini karena mungkin ini Mas Anton ini lebih mungkin udah mendalami mengenai persabunan ya, pembuatan sabun bukan menyabun lah ya. Yo, info kecil Mas. Oke. Oh iya ya, itu kecil. Nah ini Mas Julius, apakah itu dalam rangka branding? Silakan Mas Julius. Oke. Eh, Oke, thank you. Ini komentar yang smart dan orang yang berpikir holistik ya, dan sudah melakukan pertobatan ekologis nih, kelihatan banget nih, Mas Anton ini. Tren tren marketing teman-teman itu menunjukkan data. Ini ngomong fakta ya. Eh, Perpindahan dari sabun batang ke sabun cair itu sangat signifikan. Kebetulan klien saya itu kalau dulu di Unilever klien-klien kami, tapi sekarang kami pindah ke kompetitornya yaitu di grupnya Wings Corp dan juga Lion Wings. Di mana di situ antara kalau dulu kita menangani Lux, sekarang kita menangani kompetitornya yaitu Gift. Nah, Gift itu kita tahu ininya pergeserannya dari batang ke format cair itu sangat signifikan. Kalau ketika saya kurang lebih 10 tahun lalu sudah menjadi klien kami, waktu itu masih perbandingan yang pakai batang itu 60-70, sedangkan yang cair masih 30-40. Tapi sekarang itu sudah terbalik. 70% formatnya lebih ke liquid, lalu yang 30-40 makin lama makin kecil itu yang formatnya batang atau bar soap ya. Padahal marketnya terus growing. Nah, apakah kalau secara pemakaian sebenarnya begitu wanginya itu terbuka, kalau kita sudah pakai yang sabun batang itu kan betul-betul hanya diletakkan di tempat sabun yang dalam keadaan terbuka terpapar udara. Itu pasti ketika sudah separuh lebih dari sabunnya itu dipakai, wanginya sudah hilang, kelembutannya pun hilang. Nah, sedangkan kalau memakai yang liquid itu karena dia tertutup, hanya dipakai di pump gitu, ya tertutup lagi gitu, biasanya lebih awet wanginya dan juga bisa dipakai sampai habis. Itu trennya. Cuman ya karena saya dulu generasi orang yang mandi itu pakai gosok batu gitu ya. Kalau langsung cair gitu rasanya nggak enak gitu. Jadi diketawain sama anak istri saya di rumah. Nggak ada yang bisa digenggam gitu loh ya Mas ya. Karena saya digenggam gitu. Dan Kalau ini udah kecil kadang kalau ditumpuk ya. pakai sabun cair itu tetap rasa klunya apa Ya lebih licin, lebih susah untuk lebih kalau dikasih air, lebih susah untuk inilah. betul. Padahal itu katanya memang moisturizernya di situ nggak sampai membuat kulit kita kering. Oh Ya namanya kulit badak ya begitulah. Kalau anak-anak saya ya. pakai Lifebuoy itu pakai sabun batang langsung
busian dan kadang ini perih. Hmm. Nah, kulit anak Jakarta beda dengan anak dulu mandi di sungai ketika di Jogja, gitu. Oke. Nah, Terus ini ada pertanyaan lanjutan nih Mas Julius. Apakah ini oke. intinya dari Mas Alexander Wijayanto? Apakah hasil riset dari suatu produk itu kalau ditempelkan atau disematkan pada packaging itu bisa meningkatkan trust pelanggan? Oh, oke. Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya. Kalau Mas Alex berkenan untuk Ya, untuk membuka mic boleh. langsung open mic silakan Mas Alex Wijayanto. Tapi saya punya pengalaman yang disebut dengan blind test. Blind test itu produk dari A, dari B, dari C dihilangkan labelnya, dihilangkan brandnya, terus orang disuruh nyobain dan diwawancarai soal rasanya kah, soal wanginya kah, dan itu seringkali pengaruh brand itu menjadi menarik. Itu secara klasik sering dilakukan oleh Coca-Cola sama Pepsi dulu, karena kan kompetitor. Yang sangat suka dengan Pepsi, fanatik, dia nggak, kalau nggak Pepsi nggak minum. Yang Coca-Cola juga begitu. Tapi ketika dihilangkan brandnya, mereka mengatakan, wih ini lebih enak nih ya dari yang dia pakai gitu. Padahal itu brand kompetitor. Nah, itu terjadi. Itu juga terjadi. Gitu. Ya, jadi Monggo pertanyaan silakan saya Mas Alex. gini, Mas Julius. Saya Ye, tempo lalu membeli produk mohon Mens maaf suaranya kok Biore. agak jauh ya. Boleh sebentar. Oke, silakan diulangi. Saya tempo lalu membeli produk Mens Biore. Ye, Contohnya membeli produk apa boleh tahu? pembersih muka Pembersih Mens muka, oke. Biore. Nah, di situ di packaging di tampilan depannya ditulis 97% setuju kulit tidak terasa kasar dan terlihat cerah. Oke, Terus di sebelahnya disupport dengan vitamin B3. Jadi emang vitamin B3 emang uh, bagus untuk kulit ya di sini ya. Jadi pertanyaan saya, apakah klien yang menggunakan atau brand yang menggunakan suatu studi dari hasil survei yang disematkan pada produk atau packagingnya di sini, apakah ini emang punya dampak langsung terhadap trust pelanggan gitu ya? Jadi orang menjadi lebih percaya gitu terhadap produk tersebut. Atau pernah Mas Julius punya pengalaman menyematkan suatu hasil survei di packaging produk? oke. Ye, oke. Cukup itu pertanyaannya Pak Alex? Ya, itu Oke. pertanyaan saya. Baik, betul. Dari pengalaman kami, namanya packaging itu kan ada benefitnya ya, emotional benefit maupun rasional benefit. Dan kadangkala kalau kliennya memang dia advance, didukung dengan R&D yang bagus, bahkan market research yang bagus, seperti mohon maaf kalau dulu sekali lagi saya sebut ke Unilever ya, itu memang sangat research oriented dan juga consumer oriented. Nah, itu sering melakukan studi, melakukan riset, pengujian, dan memang ada formulasi-formulasi baru yang dimasukkan dalam situ, di dalam formulasi maupun teknologi. Nah, biasanya tugas kami adalah membuat semacam icon yang mewakili benefitnya itu. Misalnya, kalau dulu yang sangat di era mungkin 10 tahun yang lalu ya, cita-cita wanita Indonesia itu mempunyai kulit yang putih bersih. Kalau sekarang sudah mulai bergeser bukan dari putih tapi glowing. Nah, putihnya itu dulu ada memang risetnya, mereka mempunyai formulasi yang dalam 7 hari itu membuat kulit putih. Tentu saja ketika klaim itu dibuat harus comply dengan BPOM. Asal ada data risetnya boleh. Nah, itu tugas kami adalah mencantumkan dalam bentuk ikonik yang bukan dalam bentuk paragraf yang panjang gitu ya, tetap harus estetis. Ya. Karena tantangan kalau kita membuat packaging desain di produk, itu tempatnya kecil dan harus efektif. Karena kalau lebih dari 3 detik tidak menarik perhatian konsumen, itu kelewat dibeli. Maka klaim-klaim itu harus kita kemas sedemikian rupa menjadi lebih ikonik gitu.
itu seringkali dipakai di produk susu juga, Pak Alex. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah itu acid works? Untuk ke situ, kebanyakan iya, konsumen Indonesia sesuatu yang terukur, ada angkanya itu mereka happy dan menjadi reason to believe, artinya alasan untuk percaya dan akhirnya membeli. Tapi tentu saja tidak boleh asal klaim ya, BPOM-nya akan Ya, sangat betul. kuat sekarang, tidak boleh overklaim. Mudah-mudahan Saya menjawab. saya nambahin dikit Mas Julius nggih. Monggo Mas Febri. Menarik sih kalau menurut saya. Kalau kebetulan saya di dunia marketing. Jadi di marketing itu ada namanya USP, Unique Yes. Selling Point atau Unique Selling Proposition. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan Biore itu kan menampilkan USP dia di dalam packagingnya. Dan USP itu biasanya itu diawali atau research-nya itu selalu diawali dengan customer pain point-nya atau Ya. kebutuhan customer-nya itu apa sih? Nah, dari kebutuhan customer apa, lalu produknya bisa menjawab bagaimana, itu yang menjadi unique selling point atau unique selling proposition. Dan menurut saya itu sangat powerful sih kalau misalkan kita bisa bisa menemukan apa namanya unique selling point-nya seperti apa dan itu ditampilkan tidak hanya di packaging ya tetapi di seluruh brand brand media baik itu sekarang pakai medsos atau pakai yang masih cetak atau pakai iklan apapun itu biasanya USP ini akan dimasukkan gitu dan itu kan sebetulnya kalau kita mau tarik lebih jauh ya eh bagaimana Teh Pucuk mengalahkan Sosro itu kan pakai Hmm, pakai apa namanya USP ini teh yang terbaik itu ada di ya. pucuknya itu kan branding yang sangat luar biasa ya menurut saya itu tambahan Yes. dari saya Mas Julius Maternuan. Matur nuwun, Oh, betul ada banget. lagi tuh. Ada lagi orang pintar minum, yang nggak pintar nggak Ya, minum. nggak pintar nggak minum itu tagline betul. Dan itu cukup nendang juga itu. Betul banget Mas Mas Baskoro. Jadi elemen-elemen dari branding itu bisa berupa verbal identity, visual identity atau bahasa awamnya logo gitu ya. Terus bisa juga nanti jingle, bisa juga tagline gitu. Nah, untuk memperjelas yang pertanyaan dari Pak Alex, coba saya izin sharing icon klaim yang pernah saya buat bersama teman-teman. Ini klien dari Kalbe Beverage ya. Kita waktu ini sudah kelihatan ya. Jadi mereknya adalah Love Juice. Original Love Juice ini diakuisisi dulu salah satunya pemiliknya orang dari Loyola. Terus akhirnya karena bagus dibeli sama perusahaan Kalbe. Nah, ini ada klaim tinggi serat 100%. Nah, yang dalam mudah-mudahan kelihatan nih. Nah, ini adalah hasil dari R&D, memang dia mempunyai kandungan yang dari jeruk murni, maka dia bisa klaim serat tinggi 100%. Ini salah satu alasan atau salah satu cara untuk membangun kepercayaan konsumen. Lalu ini 100% ground coffee, ini salah satu portfolio kita juga ke minuman kapal api ya. Lalu satu lagi, nah ini eh, kecap sedap, ini kompetitornya dari kecap nomor satu yaitu kecap Bango. Dia bikin quality black bean. Itu kita bikin ikonnya yang gambar bulat 3 butir kedelai di sana. Ini juga salah satu usaha untuk meyakinkan konsumen. Nah, kalau ini klaimnya ini kebetulan klien kami dari tahun 2009 awal launching sampai sekarang masih jadi klien kami yang sebenarnya jualannya cuma air kelapa itu sisa dari santan kara tapi diberi sentuhan teknologi pangan dan juga dengan kemasan yang bagus dia pakai Tetra Pak supaya awet itu akhirnya menjadi barang yang tadinya terbuang menjadi salah satu produk yang sangat bernilai. Ini ketika mengeluarkan Vita D karena ada ketika masa COVID itu kan banyak sekali orang yang butuh vitamin ya. Jadi karena dia juga pemiliknya perusahaan farmasi, dia menginjek vitamin D
high vitamin D sampai ditulis 600 IU, International Unit, masuk ke kemasan ini. Jadi ya kalau mau sehat dan juga daya tahan naik, tidak hanya segarnya saja, ambil yang Vita D. Tapi kalau mau yang original hidrokokonya ya ambil yang lama gitu. Itu kurang lebih beberapa aplikasinya. Terima kasih pertanyaannya Pak Alex. Ya, sama-sama Mas Julius. Ye. Saya boleh bertanya satu lagi? Oke, monggo. Siapa ini ya? Boleh, silakan. Silakan Mas. Saya boleh bertanya? Silakan, Pak Alex. Mas Julius, apakah biasanya klien yang datang ke kantor Mas Julius, biasanya mereka sudah mempunyai semacam blueprint brand gitu ya, yang yang mengga- yang merefleksikan uh, strategi dari brandingnya mereka, seperti segmentasinya apa, terus Hmm. kemudian uh, benefitnya apa, emotional, functional, reason to believe-nya apa, essence-nya apa, differentiator-nya apa, termasuk positioning statement-nya apa. Apakah biasanya mereka sudah punya semacam itu atau cuma produk produk gambaran produk secara umum aja? Biasanya gimana ya? Mungkin Oke. perbedaan perusahaan yang sudah besar, yang sudah mapan dengan perusahaan-perusahaan yang baru itu ada perbedaan biasanya seperti apa sih? Oke, baik. Eh, saya langsung jawab Mas Baskoro ya. Pertanyaan bagus dari Pak Alex ini karena orang Silakan. memang sudah memang berkecimpung di bidang branding management jadi tahu ya. Eh, Kalau dari perusahaan-perusahaan yang sudah major seperti Unilever, seperti Kalbi Pharma, Kalbi Nutritional maupun Lion Wings atau Wings Corp gitu ya. Biasanya mereka itu selain orang-orang sales juga punya orang marketing bahkan punya orang brand manager. Di mana brand manager itu memang tugas utamanya adalah merumuskan brand dan juga memastikan semuanya ketika brand touch point-nya itu sesuai dengan brand values-nya dia. Nah, ketika suatu perusahaan yang sudah punya brand manager, biasanya mereka sudah memiliki yang kita sebut dengan brand key positioning statement atau ringkasan satu halaman yang berisikan ya intisari dari brand itu. Itu biasanya kita sudah dapat. Tetapi ada juga brand yang dari nol sama sekali belum ada brand konsepnya, bahkan datang ke kami belum punya nama. Bahkan kita membantu dia untuk mengarahkan kategorinya seperti apa. Contohnya seperti yang kelihatan di screen ini, tahun 2000 itu ada seorang pebisnis yang datang ke kantor kami. Waktu itu kantor kami masih di Tebet gitu ya. Dia mengatakan, Pak Julius, aku punya produk mirip dengan agar-agar, tapi bukan agar-agar. Nah, dia datang pengen dibuatkan brand name dan juga logonya atau visual brand dan juga packaging desainnya. Dengan posisi mau melawan sebagai agar-agar yang challenger dari agar-agar Swallow Group. Nah, terus akhirnya kan seperti biasa kita dulu melakukan brand audit dan kita pelajari kategori produknya apa. Kebetulan ini makanan dan Pak Hari, Pak Hari Darmawan, Pak Hari Darmawan ini membawa salah satu orang R&D-nya yang kebetulan bawa produknya setelah dia olah. Dia kita tanya-tanya nature-nya produk ini seperti apa, keunggulannya apa, seperti kata bahasa Mas Febri tadi USP-nya apa gitu ya. Singkat cerita dia mengatakan dalam garis besar itu ini lebih bernutrisi dibanding agar-agar. Satu, dia punya superiority dibandingkan yang agar-agar yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di market. Yang kedua, karakter produknya setelah dicetak, dia mempunyai keunggulan lebih kenyal dibandingkan agar-agar yang mudah pecah. Akhirnya kita diskusi panjang lebar, sampai kami datang pada kesimpulan setelah mendengarkan kelebihan-kelebihan dari konsep produknya, ini kita usulkan jangan dilawankan masuk kategori agar-agar.
Pertimbangan pertama, kalau kita masuk ke agar-agar, Swallow Group yang market leader itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan melakukan strategi, bahkan mungkin membunuh sebelum brand baru ini membesar. Karena ya dia tidak mau untuk dapat saingan dong. Lalu yang kedua, karena karakternya itu mudah dicetak, mudah kenyal, itu bisa dipakai untuk edukasi ke anak-anak makanan yang bernutrisi sambil bapak ibu atau emaknya ngajarin anaknya masak. Akhirnya mereka setuju dan minta pertimbangan kita apa baiknya namanya. Kita datang dengan berbagai alternatif, nama dan visualnya, dan akhirnya yang terpilih adalah ini, Nutrijel, Nutritious Jelly. Dia tidak dibikin dari agar-agar yang dari apa itu rumput laut, tapi dia dibikin dari porang, konyaku kalau dalam bahasa Jepang. Tapi porang waktu itu tahun 2000-an belum terlalu dikenal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita bikinkan marketnya, kita bikinkan logonya, kita bikinkan packagingnya, termasuk foto sessionnya. Sangat sederhana sebenarnya karena produk ini produk yang keseharian. Ya, kita amati bersama klien dalam 6 bulan pertama itu di Tip Top Rawamangun dan Tip Top Pondok Bambu, salah satu outlet yang utama di Jakarta, penjualan Nutrijel sudah hampir menyamai volumenya dengan penjualan agar-agar. Itu tahun 2000-an. Ini kesuksesan salah satu brand yang membuka market baru. Jadi tidak menantang agar-agar sebagai direct kompetitor, tapi dia membuka kue baru. Nah, dari tahun-tahun berkembang, dari tahun demi tahun, akhirnya Nutrijel di extension untuk beberapa dari kata nutrinya itu untuk kategori lain. Sampai Nutrijel, ada Nutrijel Jelly Cake, ada Nutricake, dan sebagainya. Dan ini yang menghantarkan Pak Marcel Wijaya, anaknya Pak Heri Wijaya itu di tahun kemarin ya, bulan Februari 2025, awal tahun ini. Pak Marcel Wijaya ini berkat produk-produk Nutrijel ini yang tadinya dari usahanya itu mulai dari garasi di Ini Kelapa kan Gading. Akhirnya package mengenal retail barangnya nggak boleh oke. Akhirnya bisa memiliki perusahaan yang mempunyai gedung di Pegangsaan 2 dan dia masuk sebagai direktur yang masuk dalam Fortune. Direktur muda under 40 di bawah 40 tahun. Nah, ini berawal dari mana? Dari ada orang yang datang ke kami menjawab kembali pertanyaan Pak Alex. Ada yang sudah membawa rumusan brandnya dengan sangat komplit, tapi ada juga yang kita bikinkan Pak Alex. Termasuk yang ini saya pengen sharing sedikit, yang share video. Ini adalah kita diminta untuk mengembangkan brand konsepnya dan namanya serta packaging. Ini satu produk dari Kaki Bayu itu yang divisi untuk biomolekuler. Ini obat untuk kanker, tapi khususnya kanker paru-paru. Kita bikin nama, kita bikin konsep. Ini salah satu, mohon maaf kalau mau cerita ya, ini salah satu portfolio kita termahal, dibayar 300 juta kita hanya bikin brand ini. Kenapa kita bayar sampai segitu? Karena kita waktu itu pitching dengan dua perusahaan dari Singapura, satu dari Taiwan. Sehingga kita memang bikin brandnya harga harga ke sana. Kalau kita jual harga UMKM 10 juta malah nggak dipercaya. Nah, ini share video. Satu lagi adalah Sentro. Sentro datang dengan kami sudah dengan konsep, tapi dia mau waktu itu dia akan ada yang familiar kah dengan Sentro Deep Store? Yang ada dulu ada pertama kali ada di Semanggi, tapi juga buka di Kute, di Depok, di Jogja, dan di Moi. Ini datang dengan kami mau memakai nama Galeria. Karena pemiliknya adalah Ibu Susi Hutomo itu anaknya Pak Hari Darmawan yang dulu pegawan retail Matahari ya. Lalu singkat cerita ketika Bu Susinya anak yang kedua itu pulang dari Jepang, itu Mataharinya sudah diakuisisi oleh grup dari aduh kok tiba-tiba lupa, mohon maaf. Lipo. Grup dari Lipo, Lipo ya. yes. Dengan cara-cara yang kita tidak tahu lah, ajaib lah pokoknya. Tapi keluarga dari Pak Hari Darmawan masih memiliki galeri ya, yaitu upper levelnya dari Matahari.
Dan ketika dia comeback, dia bilang, Pak Julius, I want to come back in my habitat sebagai bisnis retail. Dia datang dengan Galeria. Waktu itu aku masih muda, Mas Febri. Sekarang juga masih muda. Saya katakan Bu Susi sama suaminya waktu itu Pak Hutomo. Nama Galeria itu saya familiar karena tempat saya pacaran dulu di Pasar Baru sama di Mall Taman Anggrek. Tapi kalau sekarang Bu Susi mau kembali ke habitat retail yang sudah sangat keras ini memakai nama Galeria, kelihatannya kok nggak, feeling saya mohon maaf, nggak jalan ya. Karena orang sudah bergerak, perginya ke Senayan City, perginya ke Citos waktu itu. Galeria itu tidak salah tapi masa lalu. Terus ya sok jagoan ngutip kitab suci. Seperti ibaratnya anggur baru tapi ditempatkan di wadah yang lama. Semuanya akan hilang muspro gitu. Nah, terus akhirnya meeting sore itu hari Kamis saya masih ingat deadlock. Jam 2 siang sampai jam 3 kita nggak ada keputusan. Terus saya pulang, pamit baik-baik gitu ya. Nah, Sabtu pagi ketika saya sedang jalan-jalan dengan anak saya pakai stroller di perumahan, ada telepon masuk dari suaminya Bu Susi, Pak Hutomo. Pak Julius, sorry ganggu waktunya nih, waktu libur. Nggak apa-apa Pak Hud, santai gitu. Saya sedang jalan-jalan dengan anak saya sama istri. Nah, terus dia katakan, kata-kata Pak Julius itu bikin saya nggak bisa tidur 2 hari. Kenapa? Brandnya sudah siap launching, tapi Pak Julius ngomong nggak cocok. Nah, karena memang brandnya jauh lebih, konsepnya itu keren banget sebenarnya, tapi nama galerinya membuat saya nggak bisa mewadahi. Nah, akhir singkat cerita, kita ditanya usulnya gimana, lalu kita usulkan membuat beberapa alternatif nama dan beberapa brand konsep, dan kita cek secara langsung di focus group discussion. Kita buat FGD, focus group discussion dengan audiens yang kita pilih memang target market dia. Nah, ketika group discussion kita cek brand konsepnya itu sangat bagus, diterima nilainya 8-9. Tapi ketika dicek dengan nama galeri langsung drop keinginan membeli jadi cuma 6. Yang tadinya 9-10. Lalu kita sodorkan beberapa alternatif lain, akhirnya yang diterima itu TOSI, yaitu ada di screen itu kependekan dari nama Pak Hutomo dan Susi, ownernya, dan Sentro. Nah, Sentro akhirnya yang diambil karena Sentro singkatan dari Center of Crowd, karena dia mau selalu hadir di area SGPD atau area pebisnis gitu. Nah, singkat cerita ini nama sudah jadi sejarah sekarang karena sudah dibeli oleh orang Malaysia dan akhirnya bangkrut karena serangan dari marketplace dan online. Tapi sempat berjaya kurang lebih 21 tahun. Nah, ini salah satu menjawab pertanyaan Pak Alek bahwa kita juga ada yang membantu klien merumuskan brand konsepnya bahkan namanya dari nol. Kurang lebih gitu Mas Baskoro dan teman-teman. Oke, Mas Julius. Mungkin ini sambil ada pertanyaan lagi nih. Mungkin beberapa beberapa teman sudah punya produk atau juga jasa lah ya. Sudah diberi nama. Bagaimana melakukan bridging, Mas? Kalau misalkan tadi oke, wah kepikir nih tadinya namanya kepanjangan, misalkan punya lembaga konseling psikologi misalkan. Yes. Rahmat Insani misalkan atau apalah yang agak panjangan. Tadinya itu maksudnya supaya apa namanya diharapkan dengan nama itu mewakili niatan atau doa atau juga mau membantu orang gitu. Tapi mungkin kan kepanjangan itu sebenarnya sudah jalan. Terus tadi kepikir nih tadi hasil tadi Mas Julius sebutkan branding tuh kalau bisa minimal 3 suku kata atau apa. Nah, bridgingnya itu nanti dari yang lama ke yang baru kira-kira seperti apa, Mas Julius? Oke. Oke, thank you Mas Baskoro, pertanyaan bagus. Nah, tentu harus kita lakukan brand audit dulu. Brand audit itu misalnya seberapa dalam, seberapa dikenal dulu ya, seberapa dikenal brand yang sudah disampaikan dibangun sekian puluh tahun atau sekian tahun lah, sekian lama ya. Brand awareness dulu. Yang kedua, seberapa dalam itu diingat. Kalau dalamnya hanya tataran kognitif, belum sampai ke fanatik, itu masih bisa terbuka untuk dilakukan rebranding sampai
bukan hanya visualnya yang dibetulin, tapi bahkan namanya, gitu ya. Kalau alasannya kuat, misalnya brandnya belum terlalu ada di market, belum dikenal luas ya lebih leluasa untuk di rebranding. Tapi kalau sudah kuat banget, ya mungkin harus apa ya, di dekat pendekatannya perubahannya harus evolutif. Tidak boleh yang tiba-tiba berubahnya drastis revolusioner sehingga bahaya kehilangan loyal konsumennya. Nah, teman-teman merasa tidak dulu kalau sel yang kita kenal ya, yang ada di SPBU maupun sel yang untuk di oli lubricant itu awalnya itu gambar logonya itu betul-betul secara ikonik itu adalah gambar kerang. Tapi baru lama-kelamaan dia berubah. Tapi perubahannya evolutif. Tetap namanya sel. Tapi ada yang perubahannya lumayan drastis itu ada yang masih ingat dengan Federal Express? FedEx ya, Kalau perusahaan logistik ya. ya perusahaan logistik. Dulu namanya bukan FedEx, tapi Federal Express. Terus dalam brand audit dilakukan, ternyata dalam 10 tahun terakhir itu kebiasaan ketika orang melakukan pembicaraan misalnya Mas Baskoro tolong kirimkan pakai FedEx itu ngomongnya sudah dengan sangat singkat please Baskoro FedEx it gitu. FedEx menjadi kata kerja. Berarti satu lebih ringkas jadi dua kata, yang kedua sudah familiar banget di masyarakat. Jadi FedEx it gitu. Jadi kan itu sudah dan orang tahu gitu. Nah, audit yang kedua menemukan bahwa waktu itu sebelum pergantian dari Federal Express ke FedEx, Federal Express ini karena perusahaan logistik itu sehari itu bisa melakukan penerbangan beratus-ratus kali ke berbagai penjuru dunia dari kantor dia di Amerika. Ketika menggunakan corporate brand-nya itu warnanya, color-nya itu dominan ungu, hasil audit, hasil riset, analis itu, warna ungu itu ternyata menjadikan resistensi yang sangat tinggi dengan udara. Warna ungu resistensi tinggi terhadap udara. Membuat apa? Afturnya itu menjadi lebih boros. Dibandingkan studi misalnya warnanya putih terang, yang dominan. Maka akhirnya solusi secara branding dan juga color brand, satu namanya dari Federal Express dipotong jadi FedEx. Yang kedua, warna dominannya kalau dia ini ada warna putihnya. Warna ungunya masih dipertahankan. Sama diintroduksi warna orange sekarang. Jadi lebih simpel. Pesawatnya sudah tidak lagi dominan ungu tapi putih. Nanti ungunya tetap dipelihara hanya sebagai satu aksentuasi dari brandnya dia. Membuat penghematan yang luar biasa. Itu yang membuat dulu ini yang melakukan bukan dari portfolio kami, tapi itu fenomena di branding yang dikerjakan salah satu brand consultant yang berpusat di San Francisco. Ini satu ilmu yang saya pelajari di dunia branding ketika pertama kali join di brand consultant. Oh ternyata sampai gitu ya ngitungnya ya. Nah udah kalau kayak gitu pertimbangan estetis jadi nomor 2. Mana juga semua benar FedEx. Lalu di tengah-tengah itu kalau teman-teman lihat ada kayak logo arrow yang menggambarkan progres gitu. Oke. Ya kurang lebih itu Mas Baskoro saya kira sudah lumayan panjang ini. Iya, Teman-teman kasihan kalau Mas bosen. Mas Julius mungkin satu lagi ya. Kalau ini nih mau ada yang baru mulai usaha Mas Julius. Ini Oke. relatif produknya itu common lah, umum, generik. Misalkan kalau di daerah mana itu jualan belalang goreng. Oke. Itu kan yang jual belalang goreng itu ya banyak. Nah, Ya. terus bagaimana supaya ya kira-kira bahannya sama, gorengnya juga sama, minyak yang dipakai sama, bumbunya kurang lebih sama lah. Mau apa sih Ya. gitu kan? Nah, Ya. itu bagaimana cara membranding produk kita yang mungkin sudah common ada di masyarakat dan mungkin dibeli curah juga bisa, tapi orang itu dengan branding itu mau beli produk kita atau minimal ya mungkin harganya sama tapi yang dibeli produk kita bukan produk curah itu gitu Mas Julius.
Pertanyaan menarik nih Mas Baskoro, bisa jawaban panjang, jawaban pendek ya. Aku pilih jawaban yang menengah aja lah, nggak terlalu panjang. Eh, Tantangan untuk membranding produk yang generik atau komoditi, yang setiap orang bisa bikin gitu ya. Ada dua jawabannya. Pertama, identifikasi. Peran yang paling mudah untuk brand adalah identifikasi. Seperti yang kemarin aku ceritakan di awal tadi, ada sekian banyak yang mempunyai topong atau perusahaan batu bata, tapi dengan adanya penanda sedikit dan dia kualitasnya bagus, maka itu akan memudahkan untuk diidentifikasi. Yang kedua, ya tantangan setiap brand kalau mau maju ya harus berjuang untuk menciptakan USP. Kelebihanmu apa? Misalnya, ini belalang organik meskipun itu semua organik ya sebenarnya. Tapi ya nggak mudah ngomong klaim organik gitu atau belalang alami lah whatever. Tapi ada statement yang dibentuk yang membedakan dengan yang lain. Yang kedua mungkin brand story-nya. Belalang ini di eh, dikembangkan produk ini oleh anak-anak yang sudah tidak mempunyai bapak ibu, anak-anak yatim piatu. Kita sentuh sisi emosionalnya. Diproduksi di panti asuhan ini, kasih cerita. Nah, termasuk istri saya, itu penggemar batik, dia beli batik, aku sebut saja namanya, itu dari Della Valencia, anak muda. Anak muda, dia mempunyai visi yang sangat bagus, dan mempekerjakan difabel. Di setiap jenis satu baju itu ada ceritaannya. Baju ini dijahit, dipotong oleh namanya Ibu Sakera. Dia mempunyai kendala sakit atau tangannya jarinya cuma 3 misalnya. Dan dibangun cerita di situ. Nah itu ketika orang itu membeli ada satu yang terpenuhi itu ikut berperan peserta misalnya dalam membantu orang-orang cacat gitu. Dan batiknya harganya lumayan premium gitu. Batik tulis. Nah itu bisa menjadi salah satu pembeda. Tapi ini kan ya beda dari batik yang lain. Nah salah satu juga yang kemarin menarik dari pertanyaan Mas Baskoro itu ketika ada, kalau di Jogja kan terkenal dengan bakpia ya. Betul, Bakpia itu Pak Pia. bisnis. Dulu dikasih nomor hanya berdasarkan rumah gitu. Sebenarnya ada angkatanku dulu juga punya bisnis bakpia juga, Mas Bondol gitu, Mas Bodi. Nah, zaman sekarang Mas Koro, ada jenis makanan tertentu meskipun komoditi itu kadang menjadi signature oleh-oleh. Nah, di Bali banyak itu destinasi orang pergi ke Bali untuk liburan. Nah, beberapa teman kalau tahu Mas Baskoro ke Bali, kadang dia nitip, entah just tip atau minta diberikan oleh-oleh. Diberikan oleh-oleh itu, orang belum pernah datang ke Bali, tapi tahu ada bakpia enak khas Bali itu bakpi legong. Bagaimana kok bisa tahu? Karena bakmi legong itu mondar-mandir muncul di IG, muncul di Facebook. Nah, itu salah satu cara, bahkan betul orang belum kenal namanya bakpia yang legong langsung di tempat pembuatan, tapi kadang orang baru berangkat dari Jakarta sudah dalam pikirannya, aku mau beli bakpia legong. Nah, itu sudah datang duluan itu marketingnya. Push-nya bagus dan akhirnya sudah dalam kepala dia cuma ada satu bakmi legong yang akan pilih. Sudah kadang bisa beli langsung, nanti diantar ke hotel. Nah, itu sudah marketing mix itu. Jadi kompleks sebenarnya untuk membuat itu. Tapi ya itu karena nanti kalau mau jawaban yang lebih panjang kita duduk bareng ngopi Mas Garo. Siap. Mas Julius ini mohon izin nih. Ini karena yang nanya itu Pak Luraya SM. Jadi kalau kalau nggak dibacakan kok kebangetan kita nanti nggak boleh ada acara lagi nanti. Ini Pak Luraya IASM nih Mas Damar ini tanya. Pertanyaannya branding rumah bersama IASM gimana biar kinclong dan berkilau. Wah, ayo dibagiin aja ya ini apa namanya berlian permata pada pasti berkinclong berkilau. Nah, laksana berlian di tengah malam, utamanya biar makin banyak alumni Mertomo, Buyut, dan Serawung. Sekalian mau meminang kinaya jadi konsultan bersedia SMA Nipiro ya. Wandi Piro. Oke, matur nuwun Mas Damar. Ini Terima kasih. Ya nggak apa-apa. Monggo Mas Julius.
Oke, suwun Mas Baskoro dan Mas Damar, nanti kita bisa duduk bareng lebih lebih lanjut ya. Tapi pertama-tama, ketika mendengar dulu kata IASM, ini termasuk brand yang susah di pronounce, susah disebutkan. Lebih gampang kombinasi itu misalnya semi gitu atau apa. Tapi kalau IASM itu nggak luwes, nggak langsung fluent gitu. Kalau kata guruku dulu mentor di bidang kantus, Romo Martono, itu unsur menyanyikan lagu Gregorian itu ringan dan mengalir lancar gitu ya. Nah ini kayak ganjel gitu kata ininya. IASM itu agak nggak mudah diucapkan. Nah itu satu PR ketika dulu launching pertama kali. Nah, tapi itu monggo nanti kalau mau dikritisi kita bisa lakukan audit bahkan riset ya. Gitu. Yang kedua dari sudut visual brandnya. Itu pasti ada ruang yang bisa kita lakukan, tapi berlaku ada gium atau kepercayaan begini. Less is more. Semakin simple, semakin mudah untuk dikenali dan mudah dikomunikasikan. Salah satu brand terbaik yang ada selama ini sampai menjadi ikonik itu logo apa brandnya Starbucks dan Nike. Dua-duanya bahkan saking pedenya tidak memerlukan kata-kata, ya. Nah, disebut asam lebih mudah ini. Tapi juga nanti Lebih bisa mudah disebut lagi yang asemi. lain-lain. Asemi itu lebih mudah lagi. Asemi gitu. Nah, nanti bisa kita tes itu seperti tadi aku bikin beberapa alternatif untuk yang sentro itu ya, untuk yang gantinya Gandaria. Nah, tadi sampai mana? Oke, less is more. Semakin simpel semakin baik. Karena setiap hari, setiap jam kita ini dijejali dengan berbagai marketing messages atau nggak usah marketing aja tapi dibanjiri informasi. Sehingga kalau informasinya yang datang ke kita itu terlalu kompleks, terlalu rumit, entah itu dalam bentuk kata ataupun bentuk ikonik visual, itu akan cenderung dilewatkan. Ya, tantangannya adalah untungnya kita ini tidak punya kompetitor. Sebenarnya kompetitornya itu indirect. Ya, ini kan udah given kalau orang masuk ke IASM ini. Tapi yang kedua adalah sebenarnya apa yang membuat orang guyup itu kalau ada sesuatu yang positif yang bisa diambil dari perkumpulan ini. Ya, jadi ada sesuatu yang positifnya. Nah, sekarang kan semakin beragam nih, ada 50 grup tuh. Berarti sebenarnya ibarat taman, kita ini bunganya warna-warni, banyak gitu. Nah, tentu saja nanti ada semacam kayak holdingnya atau grupnya yang bisa memayungi itu, yang bisa untuk ke bawah-bawah. Nah, mungkin sekedar ini sharing terakhir Mas Bas. Ini secara visual dan juga beberapa rute yang bisa kita pertimbangkan ya. Nanti bisa kita diskusikan. Ini mumpung ada Pak Presidennya, saya sharing ini sebentar. Beberapa rute yang ada dalam pengelolaan corporate ID. Oh ini kalau soal man hours ini, kebetulan ada nih, sebentar Mas Baskoro. Ini yang kita kerjakan berdasarkan tarifnya, tapi jangan khawatir lah. Nanti kita itu bisa omongin. Apalagi untuk seminar dan Mas Damar yang minta. Kita mulai dari bikin nama, itu ada tarifnya, kurang lebih segitu sampai segitu. Kalau bread itu adalah hal yang paling mudah kita jual sebenarnya. Ini perumpamaan dari sandwich. Bikin brand audit segala gitu, atau bikin brosur, nilainya kurang segitu. Bikin brand konsep seperti yang tadi ditanyakan Mas Alek, ya berkisar antara sampai ke packaging design development, tergantung, tapi range-nya antara 25 sampai 250. Kalau mid-nya kita bikin corporate identity yang komprehensif seperti Pertamina, seperti Sentro. Sentro itu dulu kurang lebih sampai ke angka 1,8 miliar tahun 2002. Lalu ya ini sebenarnya sangat variabel. Tapi yang lebih penting ini teman-teman, itu lupakan saja dulu nggak apa-apa. Sorry sebentar, aku karena ini hasil apa beberapa kombinasi jadi banyak filenya. Eh, Nah ini aja yang
Kebetulan masih aku hide karena tadi nggak relevan, tapi ternyata masuk. Ini kelihatan Mas Baskoro? Aku besarkan ya. Beberapa tipe corporate identity. Ada yang pakai wordmark, ada yang kalau brandnya sudah makin mature itu bisa simbol saja, seperti Shell, seperti eh, eh, Apple, Nike dan juga Starbucks. Ada juga yang combination ini paling banyak. Contohnya IASM kan pakai kombinasi ini ya. Atau dia model emblem atau ini yang sering dipakai oleh persatuan sepak bola atau kolese-kolese kita semuanya begini seperti seminari kita juga pakai modelnya emblem. Nah, di dunia sekarang yang paling bagus adalah yang sampai ke tahap yang simbol ikonik ini. Simple banget tapi brand asosiasinya kuat. Itu prinsip dalam bentuk visual brandnya. Kalau verbalnya nanti juga bisa kita kita diskusikan. Nah, yang lebih penting lagi adalah sebenarnya brand konsep itu nanti brand experience apa yang dialami ketika orang berkumpul di bawah IASM. Itu itu jauh lebih penting. Mungkin di situ ada yang unsur karitatif, ada yang unsur ke bisnis mentoring. Nah, sekarang kan lebih tajam lagi. Ada grup-grup yang itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Yang nanti arahnya ke HRD, dipertajam lagi. Yang arahnya sampai ke IT, ke AI, Mas Damar jagonya. Bisa diperdalam di sana. Di bawah payung IASM. Karena sebenarnya di Merto ini, aduh seperti Mas Dwita, punya pengalaman meniti karir di bidang pelayanan publik, luar biasa beliau. Nanti bisa dipertajam di sana. Tapi di bawah naungan semua IASM gitu. Per sektornya bisa dipertajam. Mungkin kalau yang di dunia happy-happy ya nggak perlu logo, tapi yang kalau misalnya sampai ada pelatihan HRD yang dikelola oleh IASM, ya bikinkan logo yang profesional bisa juga. Atau bisnis manajemen kayak nanti sampai ke KPMG atau apa gitu, sekelas itu, nah baru butuh logo yang proper gitu. Tapi nanti bisa ngobrol bareng Mas Damar. Don't worry about man hours lah. Ya. Ya, Mas. Jadi Saya Mas, menanggapi sedikit ya. ya gimana Mas Damar? Ya, Mas Yulius ini mengingatkan saya pada masa lalu saya, Mas. Saya Apa 15 itu? tahun di dunia industri komunikasi ya. Mulai Ya, dari junior copywriter sampai paling tinggi saya COO, Chief Operating Officer di advertising. Jadi saya ya. menganggap penting. Tadi saya nggak bercanda loh itu, Mas. Saya tulis ya. Saya menganggap penting brand identity tentang Yes. IASM. Saya menyadari susah sekali disebutkan memang. Maka sekarang saya perkenalkan dengan jembatan keledai ya, dengan rumah Nah, bersama. yes. Jadi rumah bersama alumni mungkin kurang lebihnya gitu. Tapi menurut saya masih belum puas. Tapi saya menemukan fenomen baru ya. Jadi si rumah ini ternyata kan konsep rumah ini lebih mudah diterima ya sekarang dengan basis minat, basis profesi, dan nanti akan ada basis karya pelayanan. Jadi Ya, saya sungguh minta dibantu ada kayak semacam jembatannya lah Mas. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Saya sebetulnya poin kedua tentang Kinaya menjadi apa brand consultant untuk ya SM atau apa itu ya serius juga meskipun bagian man per hours-nya ya itu yang jadi PR. Tapi kita yes. bisa diskusikan Mas. Jadi matur nuwun sekali Mas. Menurut saya ini satu sharing yang baik ya. Mas mau berbagi pengalaman hidup, tetapi juga ikut menghidupi juga buat teman-teman lain yang sedang meniti usaha atau yang sudah punya usaha tapi belum dapat brand recognition seperti seharusnya. Terus juga tadi diberikan beberapa contoh menunjukkan bahwa fitrahnya Mas Yudis ini nggak cuma menang atau rame di WA ya, tapi memang betul-betul kalau di uh, secara nasional ini sangat dikenal dan penting untuk kita cari bersama. Nanti kapan waktu kalau diundang, berarti kurang lebihnya itu Mas Julius kita pasti minta tolong, termasuk juga mungkin ada beberapa permintaan tolong lain, terutamanya adalah agar teman-teman yang sedang berusaha, terutama alumni ya, yang sekarang sedang meniti usaha, entah usahanya keripik. Kemarin saya lihat itu di
Martobis ya, ada yang usahanya tahu beton atau segala macam itu mungkin perlu kita buatkan kayak semacam mungkin kayak guidance singkat gitu ya Mas. Karena kalau ikut sesinya Mas Yudis ini kan pasti membutuhkan waktu, mungkin ada semacam kayak material yang mereka bisa baca lah, dan nanti diterapkan untuk pengembangan bisnis mereka. Matur nuwun Mas Julius atas perhatiannya buat alumni yang alumni Seminari Mercubuana dan mau menghidupi rumah bersama ISM. Yes. Matur nuwun juga Mas Damar. Mudah-mudahan sedikit sharing ini hanya jadi pemantik ya. Kita untuk bisa kolaborasi lebih jauh lagi. Dengan senang hati nanti kalau kita mau duduk bersama. Dan seneng lah nanti ininya. Suwun Mas Damar. Terima kasih Mas Damar, Mas Julius. Ini yang pertama, ini kalau untuk brand personal itu tadi ada man hours-nya. Tapi kalau sudah ngadep Pak Ketua, Pak Presiden IASM, nanti dapat spesial diskon dari Mas Julius. Ya, kalau kaitannya masih usaha tapi masih personal, asal ngadep Pak Presiden IASM, nanti dapat diskon dari Mas Julius. Tapi ngadep dulu. Nah, kalau sudah hubungannya bisnis to bisnis yang jauh lebih besar ya harus profesional. Jangan minta diskon lah gitu ya. Diskonnya diskon yang profesional lah gitu. Gitu nggih Mas Julius, Mas Damar nggih. Aman Mas Baskoro. Dan mungkin ya teman-teman mohon maaf tadi mungkin yang sebagai contoh kan aku ambil yang brand yang dikenal ya supaya mudah dicerna untuk memperjelas idenya. Tapi betul kami juga mengerjakan ada UMKM juga Mas Baskoro. Ada teman yang punya usaha, itu sebenarnya teman riset saya ya. Kita sering partner dengan dia. Dia punya usaha untuk membuat fashion mengkombinasikan antara batik dan kulit, batik tulis. Sehingga memang produk-produk dia itu bikin apa? Bikin sepatu, bikin tas, bikin stripe bikin stripe jam tangan, tapi customize. Dan itu memang kita bantu secara total sampai dia akhirnya sering ikut Indonesian Fashion Week, dan itu waktu itu salah satu ibu dubesnya dari Maroko kalau nggak salah, itu juga impress, dan akhirnya bisa diundang sampai ke exhibition di Maroko. Itu dari UMKM. Dan itu harga temen kalau itu. Jadi sangat, dan jangan khawatir, bisa mulai dari sana. Dan Mas Damar dulu juga pernah ikut ketika zaman COVID, aku bikin branding talk ya. Mas Damar juga ikut, sampai beberapa teman, tapi ya kita bikin klinik waktu itu untuk UMKM dan kita layani teman. Sekarang memang ketika sudah mulai ritme kerjanya mulai masuk normal, itu agak sedikit kami kurangi. Tapi tidak mustahil nanti Mas Damar, Mas Baskoro dulu juga pernah bikin basar paroki. Aku diundang untuk ngobrol bagaimana teman-teman yang punya usaha, apakah itu bikin ayam bakar, bikin apa itu laundry itu atau tambal ban, servis AC, kita bantu dari sudut brandingnya terutama sama komunikasinya. Nah itu kalau disatukan kita punya banyak teman-teman di sini yang punya keahlian ya. Ada Mas Anton Sudarisman, ada Mas Widya, itu kiranya akan menjadi satu ya, ini cuman butuh dirigennya aja, dirigennya Mas Damar gitu. Semua saya kira akan willing untuk membantu. Gitu. Matur nuwun Mas Baskoro. Terima kasih semua teman-teman yang berkenan mendengarkan ocehan saya. Baik. Ini karena ini tadinya rencananya 1 jam, tapi karena akhirnya panjang juga karena sangat menarik sekali. Tapi memang nggak akan cukup karena kan ini ilmunya ini, apalagi experience-nya itu kan juga jalannya bertahun-tahun ya. Jadi kalau mau diskusi agak lebih detail bisa join di grup Merto Sales and Marketing ya. Nanti di situ bisa bicara, ngobrol, diskusi, saling memperkaya dengan apa namanya pengalaman dan sebagainya. Nah, kemudian bagi Mas D, Mas Bro, Mas Dad semua yang juga punya usaha, setelah sharing session ini akan ada sharing session selanjutnya. Mas Damar dan Merto Content Creator itu akan membuat apa tadi Mas Damar, kalau boleh di-share dulu, itu terkait dengan ini ya, membuat konten ya yang bisa dipakai untuk promosi. Silakan Mas Damar. Ya,
ini undangan buat semua, utamanya untuk alumni muda ya. Kami berpikir bahwa penting kita punya kapasitas baru untuk menguasai artificial intelligence, Mas. Jadi kita punya acara atau program sebetulnya yang disebut dengan program SSS, Sinau Sarang Sedulur. Nanti ada kegiatan yang bertema AI for Digital Catechist and Content Creation. Ada dua narasumber. Yang pertama itu adalah Mas Edi Sukmana, dia fotografer dan AI content creator, tapi juga alumnus Mertoyudan tahun 2001. Lalu ada Mas Andreas Hendra, dia praktisi IT, tetapi juga punya aktivitas sebagai komisi kata-ketik dan alumnus Mertoyudan juga tahun 84. Jadi dengan sukacita kita undang semua, semoga bisa memanfaatkan kesempatan baik ini tanggal 30 November jam 7 malam. Nanti masih bentuknya webinar, tapi untuk selanjutnya Sinau Sarang Sedulur ini akan berkonsep hybrid ya, jadi akan ada tatap muka. Moga-moga teman-teman memasukkan agenda dan jangan lupa untuk follow akun grup-grup peminatan yang sesuai dengan minat teman-teman dan profesi teman-teman. Terima kasih banyak, Mas. Nanti boleh disenggol kalau untuk bagaimana bantu untuk promosi dan sebagainya di dunia sosmed ya, Mas Damar ya. Oke. Baik, saya pikir untuk kita tutup dulu untuk acara sharing session untuk branding and packaging. Mungkin tadi lupa buka dengan doa nggih Mas Julius. Iya lali wis guys. Baik, boleh berkenan siapa ini ya, Mas? Gimana kondisi? Kita terima berkah dari Romo Widya Kiswara. Oke. Monggo, Prof. Ini saya yang di Merto Agro nih. Salam kenal ya, Prof. Doa yo. Aku enggak pernah doa, tapi marilah kita berdoa. Marilah kita teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, terima kasih karena kami telah Kau pertemukan dalam forum Sinau bersama ini. Tentu banyak hal yang perlu kami pelajari, kami tingkatkan, dan kami bagi agar kami bisa menjadi learning community yang sungguh bisa menjadikan kami semua maksimal dalam diri kami. Tuntunlah kami, berkatilah kami, agar kami bisa saling mendukung, saling menyemangati, sehingga hidup kami semua semakin menjadi berkat bagi orang lain dan berguna bagi gereja. Terima kasih karena Engkau juga sudah menghadirkan sahabat kami, Mas Julius, yang sudah berbagi pengetahuan. Semoga beliau tetap sehat, tetap semangat, dan semakin sukses dalam usahanya. Dan semoga juga kita semua diberkati supaya besok malam ini bisa beristirahat dengan baik, sehingga besok bisa melanjutkan tugas-tugas kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun Mas Julius. Mas Widya, Mas Damar, Mas Dimas, semuanya. Nah, kalau boleh sih open cam lah, kita foto nih.
laporan bahwa boleh. sharing sudah terlaksana. Monggo open cam dulu semuanya. Tadi beberapa sih sudah off ya. Biar saya ambil gambarnya. Waduh, lagi kusut nih. Enggak apa-apa, kita juga semua juga kusut. Udah berapa hari tidur terus nih soalnya. Lagi Mas TK Gani, ya. boleh Semoga open dalam keadaan cam. sehat. Ya, Mas oke. Gani, salam kenal Mas Gani. Ini angkatan muda ini. Ya. LOY ini siapa ya? Kenal Pak D, Om. Gani Mas tambah bagus. Oro, Terus kan ada Mas Nuk dari Jogja tapi nggak bisa masuk itu. Mas Handaru, boleh open cam Mas Handaru, mau tak foto. Lama nggak ketemu Om Widya. Mas Handaru, boleh open cam Mas Handaru. Cari posisi dekat lampu biar tak foto. Udah ya. 3. Mas Handaru, open camnya nih belum di ini nih, tutupnya laptop. Nah, buka dulu Mas. Bisa nggak itu? Nggak bisa kelihatannya. Udah nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Nggak betul sakit. Bentar. Oke, aman Mas. 3, 2, 1. Oke. Cukup. Terima kasih. Sekarang kita ngobrol yang lainnya. Silakan tombol kangen dan sebagainya. Ini karena selama ini kalau sama Prof Widya juga cuma baca di grup aja. Kalau Ini batuk sih terus-terusan ya. iya lagi musim batuk, tenang, nggak apa-apa. Iya. Aduh. Mas Bas, aku izin musim off cam batuk, sebentar ya, Mas tapi aku Bas. mendengarkan.